Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudara sekalian yang semoga Allah senantiasa memberikan kita taufiknya, bersyukur kepada Allah. Mari kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pencipta, yang telah memberikan berbagai karunia kepada kita semua, memberikan kita rizki, memberikan kita banyak hal yang jika kita dituntut untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut, tentu kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salah satu nikmat yang perlu untuk disyukuri adalah kenikmatan dari Allah. Kita diberikan waktu luang, dan waktu luang tersebut kita arahkan untuk belajar agama, untuk mengangkat kebodohan dalam diri, dan juga ilmu agama yang kita pelajari nanti bisa di-share, bisa dibagikan kepada saudara-saudara kita, kerabat kita, sanak, dan juga kawan-kawan kita ya. Dan ini adalah amalan yang paling besar pahalanya, sebagaimana Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau ditanya, atau beliau ketika mengatakan bahwa amalan ya yang paling besar ganjarannya adalah menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama. Kata Imam Ahmad, beliau mengatakan, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyatuhu. Menuntut ilmu agama itu tidak ada sesuatu yang bisa menandinginya jika niatnya sah. Talabul ilmi la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyatuhu. Menuntut ilmu agama itu tidak ada yang menandinginya ganjarannya jika niatnya benar. Muridnya bertanya, wahai imam, kaifa tasihhun niyah? Wahai imam, bagaimana sih niat itu menjadi benar sehingga menjadikan menjadi sangat besar? Antanu ya raf'al jahri an nafsika wa an ghairika. Yaitu ketika menuntut ilmu itu diniatkan untuk mengangkat kebodohan dalam diri dan juga mengangkat kebodohan dalam diri orang lain, alias seseorang belajar kemudian berilmu, setelahnya dia punya ilmu kemudian dia share kepada yang lain sehingga yang lain yang belum tahu menjadi tahu. Baik, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan kajian kali ini membahas atau melanjutkan pembahasan Syarah Al-Adabul Asyrah. Syarahul Adabil Asyrah, syarah 10 adab Islam yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala, salah satu dari anggota ulama besar di Saudi Arabia, yang mana kita sudah mencapai atau sudah sampai sekarang pada adab yang 9 dan nanti akan masuk ke 10 sekalian ya. Kita selesaikan hari ini sehingga di pekan yang akan datang kita mengganti dengan pembahasan yang baru ya. Insyaallah kita akan membahas tentang as-safaru adabun wa ahkam. Safar, adab-adabnya dan hukum-hukum yang terkait dengannya ya, buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah. Sebelumnya kita akan selesaikan pembahasan kitab adab-adab Islam yang akan kita kaji sekarang ini, yang melanjutkan pembahasan yang lalu. Adab yang ke 9 dan ke 10 yang akan kita bahas. Adab yang ke 9 adalah berkaitan dengan adab jalan ya, adab jalan. Maksudnya orang yang gemar nongkrong di jalan, orang yang kegiatannya di jalan, itu ada adab-adabnya, yaitu adab ketika di jalan. Dan juga yang ke-10 nanti adab pakaian ya, adab berpakaian ya, adab berpakaian. Jadi yang ke-9 adab tentang berjalan, yang ke-10 adab tentang berpakaian. Adapun kemarin ya, adab yang ke-8 yang sudah kita bahas adalah adab bermajelis ilmu. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Adab yang ke-9, Shalih Al-Utsaimin mengatakan a'ti tariqa haqqahu faghudda basaraka
wa kuffal adza. Adab yang ke-10 adalah berikanlah jalan hak-haknya atau berikanlah hak-hak untuk jalan. Jadi jalan itu juga punya hak. Ya. Apa salah satunya? Ini baru matannya ya, belum penjelasan. Adab jalan itu adalah ghuddu basaraka. Pertama, kalau orang aktivitasnya di jalan, duduk di pinggir jalan, kegiatan yang di jalan, pertama adalah tundukkan pandangan. Yang kedua, kaful adza, ya. Tidak memberikan gangguan. Menundukkan pandangan, tidak memberikan gangguan. Yang kedua, yang ketiga raddus salam. Yang ketiga menjawab salam jika ada orang yang mengucapkan salam. Yang kelima, wa'mur bil ma'ruf. Yang kelima, mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik. Ya, ngajak orang kepada hal yang baik. Dia jualan di pinggir jalan misalnya, maka ketika adzan sholat dia ngajak tetangganya, sampingnya yang sama-sama jualan. Ayo sholat dulu, ayo bersedekah dan yang lainnya. Wanha 'anil munkar, dan juga laranglah perbuatan mungkar. Ya. Jika ada kemungkaran di jalan yang terjadi dan kita mampu untuk ya memberikan peringatan, berikan masukan, maka laranglah hal itu. Nah, itu globalnya ya, globalnya. Kita akan masuk ke penjelasannya. Jadi di adab yang ke-9 ini Syekh Shalih Al-Utsaimin, Dr. Shalih Al-Utsaimin menjelaskan adab yang ke-9 yaitu berkaitan dengan adab at-thariq, yaitu adab berkenaan ketika seseorang di jalan. Dan pada pembahasan ini akan ada 5 pembahasan ya. Dalam pembahasan adab jalan ini ada 5 pembahasan atau 5 adab yang akan dibahas berkaitan dengan kondisi seseorang ketika di jalan. Yang pertama adalah permasalahan pertama, a'ti tariqa haqqahu, yaitu tadi sudah dijelaskan secara global, yaitu berikanlah hak-hak jalan. Ya, berikanlah hak-hak jalan. Dan ini adalah pokoknya ya, dasarnya. Jadi Nabi SAW sebenarnya dalam hadis, yaitu dalam hadis. Awal mulanya ada dalam hadis. Ya, Nabi SAW mengatakan iyyakum wal julusa bit turuqat. Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak ada opsi yang lain kecuali harus duduk-duduk di jalan. Kebiasaan mereka, para sahabat waktu itu. Kemudian Nabi mengatakan, kalau kalian memang tidak ada pilihan yang lain untuk nongkrong, bisanya duduk di jalan. Nabi mengatakan fa'atut tariqa haqqahu. Kalau kalian mau nggak mau memang harus duduk di pinggir jalan, karena memang ya mau nggak mau di situ, misalnya dia karena usahanya di pinggir jalan, ya jualan angkringan misalnya, atau dia orang yang dan mau nggak mau di pinggir jalan, maka a'tut tariqa haqqahu, berikanlah hak jalan. Nah, ini poin yang pertama. Di dalam hadis Nabi menyebutkan secara global. Kemudian dikutip oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Di sini beliau menjelaskan dulu, yaitu berikanlah hak-hak jalan. Ini adalah ya asas berkaitan dengan adab ini. Nanti setelahnya kemudian akan ada perinciannya. Kita mengetahui hak jalan tersebut. Jalan itu punya hak yang harus ditunaikan. Haknya bagaimana kita mengetahuinya? Dengan 2 cara. Ad-dalilu syar'i wal 'urful mar'i. Cara mengetahui hak jalan adalah dengan dalil syar'i. Pertama, ya, disebutkan dalam Quran misalnya atau dalam hadis bahwa di situ diatur, ya, diatur bahwa di jalan itu harus begini dan begitu. Oh, berarti ini bagian dari adab ketika seorang di jalan. Ulangi, bagaimana cara seseorang mengetahui adab-adab berkaitan di jalan? Pertama, cara mengetahui adab-adab tersebut adalah dengan dalil syar'i. Bisa salah satunya tadi seperti dilihat dalam. Cara yang kedua mengetahui hak-hak jalan adalah al-urful mar'i, yaitu urf, kebiasaan yang sudah terjadi di situ, ya. Kebiasaan yang terjadi di jalan. Misalnya nanti akan ada berkenaan dengan lalu lintas. Ya. Kalau seorang sampai ke perempatan dan situ lampu merah berhenti. Kalau kemudian lewat ketika di jalan, ternyata di jalan itu ada di tengah jalan putus-putus, oh itu berarti boleh nyalip. Tapi kalau di situ jalannya nggak ada garisnya, di tengah habis lurus nggak ada putus-putus, berarti nggak boleh nyalip. Itu nanti berkaitan juga dengan adab-adab di jalan.
Oh, ternyata di jalan ada trotoar. Trotoar itu digunakan untuk orang jalan, bukan untuk orang jualan. Berarti adabnya nggak boleh jualan di situ. Ya. Dari mana kita tahu hal tersebut? Urf, kebiasaan. Kebiasaan, adat istiadat atau aturan yang berlaku di daerah itu. Jadi cara mengetahui adab-adab yang harus ditunaikan ketika di jalan, pertama dilihat, ditinjau dari tinjauan syar'i. Yang kedua dilihat dari kebiasaan dan aturan yang berlaku di daerah tersebut. Bisa jadi aturan di sini beda ya. Di sini kalau seorang naik mobil, maka ketika naik mobil dia di kiri, ya kan? Di kiri, misalnya mau ke gimana? Saya ingat. Ya, mau ke utara dia di kiri. Tapi kalau di Eropa beda. Mau ke utara dia di kanan justru. Makanya mobil Indonesia itu setirannya di sisi kanan mobil. Mobil di Indonesia setiran mobilnya di sisi kanan. Tapi kalau mobil yang dari Eropa ya karena kebiasaannya beda, berlawanan. Taib. Intinya cara mengetahui adab-adab tentang jalan adalah lihat dari dalil syar'i, yang kedua dari urf kebiasaan di daerah itu. Dan adab di jalan adalah sekali lagi tadi adalah yaitu memberikan hak-haknya. Ya, memberikan hak-haknya. Fama thabata annahu min haqqit tariq bi tariq syar'i aw bi tariq al-'urfi lazima badluhu wal qiyamu bihi. Apa saja yang telah valid dan telah dijelaskan dalam dalil syar'i atau dalam urf kebiasaan atau aturan di suatu daerah bahwa itu harus ditunaikan, maka wajib bagi setiap orang, terutama dia adalah orang muslim, untuk mematuhi aturan syar'i tersebut ya. Al-ma'mur bihi, dan termasuk ya masalah-masalah yang menjadi turunan di permasalahan ini, masalah-masalah kontemporer yang menjadi turunan dari adab ini, yang mana adab ini tadi diadopsi dari hadis ta'arafa alaihi al-khalqu min ahkamit tariqil muqarrara fi anzimatil baladiyat al-ikhtilafil buldan, yaitu apa saja yang dikenal oleh manusia berkaitan dengan hukum-hukum jalan atau aturan yang termaktub dalam ya rambu-rambu atau rambu-rambu atau peraturan berkaitan adab-adab di jalan, dan ini bisa berbeda-beda dari negeri satu dan yang lainnya. Fa innaha min jumlati ma thabata li tariqi wa lazimas salikina lahu bi tariqil 'urf al-mustaqir 'indan nas. Yang demikian secara global ya termasuk bagian dari hak-hak jalan yang harus ditunaikan oleh orang yang sedang berjalan di situ ya, entah dengan motor, entah dengan berjalan kaki dan yang lainnya, sebagaimana yang diketahui dalam urf yang diakui di daerah tersebut oleh manusia, diakui sebagai uruf kebiasaan ya. Timanil abdi, maka yang demikian menjadi wajib untuk ditunaikan, li'annahu min jumlati ma yang dari jufi i'ta'i tariq haqqahu, karena mentaati peraturan lalu lintas, aturan-aturan yang tadi sudah dikenal dan disepakati di satu daerah tertentu, mungkin secara detailnya aturan lalu lintasnya bisa berbeda, itu bagian dari turunan menunaikan hak-hak jalan yang termasuk dari bagian adab Islam. Wa ya'dhumu hadza idza ta'allaqa bi hifdzi haqqi ghairihi. Bahkan hal ini bisa menjadi lebih agung, lebih besar ya, alias penekanan pentaatannya lebih jika hal tersebut nanti berkaitan dengan keselamatan orang lain, dengan hak orang lain ya, maka ditaati. Fa innahu yakunu mutaliban fi dhimmatihi mimma afsadahu a'tlafahu min haqqil muslimina fihi li'annahu minal amwalil 'ammati allati yashtarikul muslimuna fi manfaatiha. Jadi ketika itu juga berkaitan dengan hak orang lain ya, aturan-aturan jalan tadi juga berkaitan dengan orang lain, maka lebih dituntut untuk ditaati ya, karena itu berkaitan juga dengan hak orang lain. Kalau dia sampai tidak mentaati, nanti bisa konsekuensinya merusak ya. Misalnya sudah disepakati bahwa trotoar itu untuk jalan, bukan untuk jualan. Akhirnya kemudian banyak orang itu jualan. Akhirnya orang pejalan kaki menjadi terzalimi.
ya, terzalimi, mereka jadi bahkan ada yang sampai mau nggak mau jalannya jadi nggak di trotoar lagi tapi di pinggir jalan, padahal jalan itu banyak orang ngebut misalnya, bisa ada potensi terserempet, ada potensi tertabrak ya. Kalau sampai terjadi demikian, yang salah, yang berdosa adalah orang-orang yang memanfaatkan trotoar yang harusnya sebagai tempat pejalan kaki. Sebagaimana juga orang yang tahu bahwa aturan di negara ini, misalnya orang berjalan pakai mobil, pakai motor ya, harus punya SIM misalnya, harus punya SIM. Dia harus dapat izin dari pemerintah bahwa dia bisa mengemudi, tapi dia memaksakan diri ya, tidak punya SIM, dia mengemudi, akhirnya kemudian terjadi kecelakaan karena memang dia belum ahli, belum teruji. Atau di jalan misalnya dipersyaratkan harus pakai helm, harus pakai ya kelengkapan ketika dia berkendara, tapi gak pakai helm. Dan ini juga hal-hal yang nanti konsekuensinya bisa memudarati orang lain. Atau nerobos ya, tahu itu sudah merah, tidak boleh diterobos tapi tetap nerobos. Hal-hal yang demikian sejatinya pokok aturannya dalam syariat Islam sudah ada ya. Makanya di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin juga menjelaskan bahwa sejatinya aturan Islam itu syumul ya, sangat mencakup segala aspek, dan bahkan ya dia bisa diterapkan dimanapun dan kapanpun. Islam itu sesuai dengan perkembangan zaman, bukan seperti sebagian orang yang mengatakan oh Islam itu hanya cocok di masa lampau, di masa sekarang nggak cocok ya. Ini salah satu bukti bahwa adab tentang adab tentang berkendara di jalan itu ternyata dasar dalilnya ada, yaitu berkenaan dengan hadis Nabi tentang adab-adab atau menunaikan adab-adab di jalan ya. Jadi setelah ini harusnya ke depan berarti kalau di ada aturan-aturan lalu lintas harus ditaati ya, walaupun saya sendiri kadang juga dalam beberapa kondisi tapi tidak konsisten ya, dalam kondisi misalnya mau nggak mau harus buru-buru gitu, dan setelah ditimbang-timbang oh ternyata ini nerobos tidak apa-apa ya, sekali-kali mungkin tidak apa-apa, walaupun harusnya nggak boleh gitu kan, harusnya nggak boleh, tapi kadang ada hal-hal yang darurat gitu. Tapi secara global aturannya harusnya nggak boleh demikian ya. Jadi biar tidak omong doang ya, saya sendiri juga mungkin pernah untuk nerobos pernah, tapi ya ini menjadi perhatian bersama bahwa harusnya itu tidak boleh ya, karena nanti konsekuensinya bisa memudarati orang lain. Kemudian di sini selanjutnya Syekh Utsaimin mulai mentafsil atau mulai memperinci. Tadi beliau ngomong bahwa adab jalan semuanya ditaati. Nah, apa sih secara rincinya? Nah, tadi secara global, sekarang rincinya yang pertama kurang lebih adalah ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan. Ya, bukan jelalatan. Hadza syuru'un fi tafsil i'ta'it tariq haqqahu. Ini beliau mulai menjelaskan rincian bagaimana memberikan hak jalan, yaitu ghaddul basar. Apa itu ghaddul basar? Idna'uhu wa habsuhu wa adamu itlaqihi. Itu adalah dan menahan pandangan dan tidak menjadikan dua mata ini jelalatan asal kesana kemari ya. Jadi adabnya ketika seorang aktivitasnya di jalan, entah dia di jalan karena ada kebutuhan duduk-duduk, nongkrong, ngomong dengan temennya dalam hal yang mubah, ngomong seperti misalnya, atau dia memang ya dia jualan, mau nggak mau kerjanya di pinggir jalan, atau dia kerjanya di jalan memang nganter ini nganter itu atau mengojek, dan pertama pandangan. Allah mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka atau kehormatan mereka. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Allah juga mengatakan, katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Juga dalam hadis, dalam adab ketika di jalan menundukkan pandangan. Antaghuddu basaraka habisan lahu mudniyan lahu, yaitu Anda ya menundukkan pandangan, ditahan pandangannya, kepalanya ditundukkan, kemudian malah ya mengarahkan pandangannya ke kanan atau ke kiri
yang seperti ini adalah perkara yang dibenci secara syar'i. Fa inna linnasi hurmatan. Kenapa dibenci? Karena pandang itu mereka punya kehormatan yang butuh untuk dijaga. Wa qad yabduru min ahad atau khallatan la yuhibbu an yattali 'alaihi ahad. Bisa saja orang yang dipandang tadi terkadang ada satu kondisi, ternyata kondisi dia nggak mau dilihat, ya. Kondisi dia nggak mau lihat. Perempuan yang sudah berhijab misalnya, satu kondisi dia misalnya sedang bawa anaknya gitu kan, sedang dia bawa anaknya ternyata masih kecil butuh disusui, ternyata ada kondisi dia memasukkan anaknya ingin disusui dengan asinya misalnya ketika dia. Nah tentu yang seperti ini kan enggak, kemudian kita melihatnya pasti dia akan risih, kan enggak boleh asal pandang ke sana kemari jelalatan, maka sejatinya seakan-akan dia membawa jaring yang dengannya dia ngumpulin apa kejelekan yang dia kumpulkan. Dia melihat hal-hal yang terlarang. Ya jelas, apalagi kondisi sekarang zaman seperti ini, ketika kaum muslimin ya terutama yang perempuan ya tidak paham hakikat tentang afdolnya perempuan di rumah, justru malah banyak yang keluar ya. Padahal Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah, dan menetaplah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabarut bersolek ria seperti solekannya para perempuan jahiliyah. Afdolnya perempuan di rumah, boleh keluar jika dalam hal-hal yang memang mendesak dan membutuhkan, darurat boleh, ada kebutuhan. Tapi betapa kita lihat sekarang ya di zaman kita banyak perempuan yang keluar begitu saja tanpa kebutuhan yang jelas. Bahkan lebih parah dari itu, ketika mereka keluar ternyata tidak berdandan sesuai dandanan yang dituntut oleh syariat, ya, entah dengan pakaian ketat atau sebagian dibuka auratnya dan yang semisalnya. Nah, makanya seperti ini lebih parah kondisinya daripada di zaman Nabi SAW. Maka ketika orang, ya seorang lelaki maupun perempuan, ya tidak menahan pandangannya dengan baik, tentu dia akan mengumpulkan apa kejelekan, Ya, selama apa dia memandang, selama itulah dia mengumpulkan kejelekan di hari itu, ya. Fa innahu yatali'u huna 'ala syai' wa hunaka la dia lihat ini lihat itu, wa yakunu fi hadha aw dzaka syarrun fayusri ila qablihi min nadharihi bi khilafi man habasa. Jadi dia akan mengumpulkan kejelekan. Berbeda dengan orang yang menjaganya dengan baik, yang menundukkan pandangannya, ya dia jalan dengan menundukkan pandangan, menahan pandangannya agar tidak jelalatan. Disebutkan dalam kitab At-Tawwabin oleh Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah menyebutkan ada satu kisah, anna rajulan dakhala ila ahadis shalihin. Ada seseorang yang berkunjung ke rumahnya orang yang soleh, bertamu, ya. Kemudian orang yang bertamu tadi rafa'a basarahu ila saqfi bait. Kemudian apa? Melihat ke atas. Jadi dia melihat pada hal yang sejatinya tidak butuh, ya. Dia bertamu harusnya ngomong kepada yang bersangkutan, pandangannya cukup kepada orang yang ingin ditemui, tidak kemudian ke sana kemari lihat-lihat. Nah, orang ini bertamu sambil melihat atas. Fadzakara lahu anna saqfal baiti yushiku an yasquta. Kemudian dia melihat di atas ternyata ada ternit atau ada atap rumahnya itu yang hendak rubuh atau hendak jatuh. Faqala inni lam arfa ra'si ilaihi min muddati kadza wa kadza. Tapi setelah orang ini melihat di atas ada sesuatu yang akan jatuh, dia mohon izin kepada pemilik rumah, mohon maaf, saya lihat itu mau jatuh, tapi saya baru lihat ini barusan saja. Maksudnya saya saat ini sampai saat itu. Nah, kemudian di sini diambil kesimpulan oleh Ibnu Qudamah, wa kanu yakrahuna fudulan nadhar kama yakrahuna fudulal kalam. Kisah tadi menunjukkan bahwa dahulu orang Arab itu membenci orang yang berlebihan dalam memandang. Maksudnya apa? Maksudnya tadi orang yang bertamu tadi ketika tidak sengaja dia melihat ke atas, harusnya dia mencukupkan ketika bertamu melihat kepada orang yang dikunjungi, tapi dia melihat ke atas, melihat ke sebagian yang lain. Dia seakan-akan meminta maaf bahwa maaf saya melihat ke tempat, walaupun akhirnya dia melihat ke sesuatu yang memang bermanfaat juga karena itu mau runtuh sehingga nanti butuh diperbaiki. Tapi poinnya adalah orang di saat itu, di zaman waktu itu yang diceritakan oleh Ibnu Qudamah, orang ini seakan-akan bersalah gitu ketika dia melihat sesuatu yang harusnya tidak dia lihat. Maka kemudian diambil kesimpulan, Ibnu Qudamah mengatakan wa kanu dahulu orang-orang membenci, ya, yakrahuna fudulan nazar. Orang-orang membenci
untuk memandang berlebihan, sebagaimana juga orang membenci berbicara berlebihan, fudulul kalam. Ya, jadi orang zaman dulu tuh di zaman ketika ya aturan Islam masih dipegang erat ya, dan mereka paham ngomong berlebihan dan memandang berlebihan itu termasuk hal yang dibenci, hal yang tidak terpuji di kala itu. Ay yakrahuna ma yazidu anil hajah. Mereka membenci ya kelebihan bukan yang dibutuhkan sudah cukup, kemudian lebih dari itu mereka membencinya, seperti ya memandang berlebihan atau berbicara berlebihan. Kenapa? Syekh Shalih Utsaimin mengatakan li'annahu min asbabi fasadil qulub wa huwa min mawaridi ilaliha, karena memandang berlebihan, ngomong berlebihan itu salah satu sebab rusaknya hati dan juga salah satu sebab datangnya penyakit hati. Alama basata Ibnul Qayyim fi Ghafatil Lahfan, sebagaimana yang dipaparkan secara luas oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Jadi memandang berlebihan dan ngomong berlebihan itu menjadikan hati menjadi rusak, dan ini benar ya. Coba kadang kita pengen main ke rumah teman, tujuannya cuma pengen ngomong, misalnya pengen ngomong besok pelajaran apa, pengen ngomong besok kerjaannya, deskripsinya apa, misalnya yang dikunjungi adalah bosnya. Sebenarnya udah selesai, oh besok kamu nganter ini ke sini, kamu nanti ngambil barang di sini misalnya, atau oh besok pelajarannya ini dan itu, harusnya udah selesai, cukup ngomong demikian. Tapi ketika ditambahin ngomongnya, nanti akan bleber-bleber kemana-mana, akhirnya gibah orang, akhirnya ngomongin orang, akhirnya kemudian kayak tetangga itu gimana sih kemarin kok gini kok gitu. Akhirnya menjadi apa? Dari yang sejatinya sudah dibutuhkan ngomong tentang masalah kerjaan, masalah belajar, masalah tertentu udah selesai, ketika ditambahin yang lain biasanya akan mengantarkan pelakunya kepada hal-hal yang tidak perlu. Dan itu banyak terjadi, akhirnya kemudian menggibah sana, menggibah sini dan seterusnya. Walaupun tidak semua ya, tapi itu terkadang mengantarkan kepada yang demikian. Sebagaimana orang datang bertamu kepada orang, dia pandangannya sebenarnya cukup untuk melihat ya, ngobrol dengan orang yang dia berkunjung kepadanya, ngobrol seperti itu, tapi ketika matanya jelalatan ke sana kemari ya, itu nanti akan menambah penyakit hati. Akhirnya kemudian berusaha, kok di sana ada suara perempuan, apakah itu anaknya, di sana ada suara perempuan, apakah itu istrinya. Akhirnya kemudian penasaran istrinya kayak apa sih, akhirnya kemudian penasaran anaknya seperti apa. Akhirnya kemudian menambah hal-hal yang tidak bermanfaat, justru malah terkadang mencemburkan pada hal-hal yang bisa membawa kepada penyakit hati. Wallahu a'lam bishawab. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin demikian. Permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang pertama tadi memberikan hak jalan secara global. Itu salah satunya tadi mentaati peraturan lalu lintas. Jika itu dihadapkan kepada permasalahan modern sekarang, kontemporer. Kemudian secara rinci apa hak jalan? Yang pertama tadi menundukkan pandangan. Kemudian yang kedua kaful adza. Kaful adza, yaitu tidak memberi gangguan. Apa itu adza? Isalu ma yukrahu. Faman awsala ila ahadin syai'an yakrahu faqad adza. Gangguan atau sesuatu yang dibenci adalah ya kita ya memberikan kepada orang lain, entah berupa perbuatan, entah berupa perkataan kepada orang lain yang mengganggu dia. Berarti bagian dari orang ketika di jalan, adab-adabnya salah satunya adalah tidak memberikan gangguan. Berarti kita ambil contoh di masa sekarang, berarti nggak boleh knalpot gelombongan ya. Karena orang yang pakai motor misalnya knalpotnya gelombongan, dia ganggu orang lain, berarti dia tidak bisa menunaikan adab jalan. Contoh berikan gangguan yang lain ya, meludah sembarangan, di belakangnya ada orang misalnya, atau di situ tempat lalu lalang orang, dia ngeludah di situ sembarangan. Apalagi zaman seperti sekarang corona, ketika orang ludah sembarangan akan banyak dicurigai ini dahaknya mengandung virus enggak. Jadi harus cari tempat khusus. Contoh yang lain apa? Misalnya dia kerjaannya di pinggir jalan jualan, tidak boleh mengganggu apa? Berarti jangan kencing sembarangan. Ada orang yang kemudian dia jualan di pinggir jalan, kemudian pengen buang hajat asal kencing di pinggir jalan, padahal di situ trotoar untuk orang lalu lalang. Yang biasanya dekat terminal banyak kayak gitu. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Contoh yang lain mengganggu, memberikan gangguan secara verbal, pakai perkataan.
duduk-duduk nongkrong ngobrol dengan temennya, ada cewek liwat dibajul ya, sing soti, nah, misalnya mau kemana mbak, mau kemana teh gitu ya, kalau bahasa Sunda tidak boleh ya, haram yang demikian. Berarti itu harus ditunaikan, nggak boleh untuk memberikan gangguan. Permasalahan yang keempat, raddus salam. Yang keempat, salam. Nah, ini gampang ya. Salam ya kita tinggal menjawabnya, dan menjawab salam hukumnya wajib ya, bahkan ijma ya. Ijma ulama berkonsensus bahwa menjawab salam hukumnya wajib ya. Sebagaimana dikutip oleh Ibnu Abdul Bar Al-Maliki, sebagaimana pembahasan yang telah lalu tentang adab salam, hukumnya wajib ketika menjawab salam. Kemudian permasalahan yang kelima ya, permasalahan yang kelima tentang adab setelah tadi menundukkan pandangan ya, menundukkan pandangan, kemudian menahan diri dari tidak memberikan gangguan, kemudian menjawab salam. Yang kelima adalah mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Fata'muru bil ma'ruf, yaitu kamu mengajak orang-orang untuk berbuat ya, memotivasi untuk berbuat baik dan melarang kepada kemungkaran. Ngajak berbuat baik gimana? Ya tadi seperti misalnya kita kerja di pinggir jalan, ketika sudah adzan masuk, kita ngajak, ayo mas sholat sike, ditutup sih warungnya, dilok misalnya sebentar, gerobaknya tutup dulu, tulis aja sedang sholat zuhur, sedang sholat asar, ya sholat dulu, jangan ditinggalkan. Atau melarang ya, melarang untuk berbuat mungkar kalau berani ya, ini kalau berani dengan kekuatan, kalau nggak berani paling tidak dengan lisan, kalau nggak berani minimal dengan hati, sebagaimana dalam hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Minimal diingkari dengan hati kalau memang tidak mampu. Tapi bagi yang mampu untuk mengingkari maka itu bagus ya. Seperti dulu ya, ada kisah sampai masuk majalah itu. Sampai masuk majalah Hidayatullah. Namanya Mas Maulana Al-Ponjongi, tahu enggak? Maulana Al-Ponjongi. Beliau DKM dulu, pengurus DKM Masjid Kampus UGM. Namanya Mas Maulana Al-Ponjongi. Mohon maaf ya, tangan beliau sama kakinya agak berbeda ya. Ada sedikit perbedaan gitu. Namanya Mas Maulana. Itu biasanya kalau pas kajian-kajian akbar beliau ada. Itu Mas Maulana Al-Ponjongi ini dulu termasuk yang gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Waktu itu beliau dengan teman-temannya malam-malam, ketika malam-malam pergi kemana? Lembah UGM. Oke, Lembah UGM itu kalau orang main ke UGM di sana ada kayak tempat kosong gitu. Sekarang biasanya untuk jualan Sunday morning ya, Sunmore ya, untuk jualan pasar pagi di hari Ahad ya, hari Ahad. Itu namanya Lembah UGM. Kalau malam biasanya banyak nongkrong orang pacaran. Itu Masya Allah, Mas Maulana ini datang bersama teman-temannya. Ditanya, Mas ini ibu bapak ya? Bukan. Oh berarti kalau bukan ibu bapak berarti kakak adik ya? Bukan juga. Kalau bukan berarti bukan mahram dong. Nah gitu kan, pacaran ya? Enggak boleh mas, haram ini. Kemudian masnya disuruh, udah enggak boleh, ini dilarang agama, monggo jenengan pulang. Mbaknya dikasih uang, waktu itu masih banyak taksi ya, mbaknya kasih uang, silahkan pulang, ini dikasih uang naik taksi, enggak boleh pacaran di sini, pulang. Makanya ketika pas beliau dan rombongannya ke situ pasti udah tahu, wah ini harap melarang pacaran, akhirnya pulang semua. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika adab-adab di jalan. Taib. Jadi rangkumannya, hak jalan yang disebutkan tadi ada 5 ya, secara rinci ada 5. Secara global tadi termasuk mentaati peraturan lalu lintas ya. Ada secara rinci, yang pertama tadi adalah menundukkan pandangan, yang kedua adalah menahan diri dari gangguan, tidak boleh memberikan gangguan baik secara perbuatan maupun secara perkataan. Kemudian yang ketiga menjawab salam. Yang keempat, kalau
mau nggak mau di jalan berarti harus berani mengajak kebaikan. Ya. Kemudian yang kelima adalah melarang kemungkaran. Kalau memang itu memungkinkan, ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, seperti di pinggir jalan kok ada segerombolan preman, badannya gede-gede, tatoan pada mendem di situ, dan kemungkinan kalau kita melarang malah kita dibubukin mati, ya berarti kalau berani ya monggo gitu. Tapi kalau tidak berani, ya minimal dalam hati mengingkari sambil mendoakan semoga mereka dapat hidayah. Tapi jangan kemudian diam saja. Tapi kalau mampu untuk memberikan nasihat, masukan atau melarang, maka itu yang dituntut. Baik. Kita masuk adab yang ke-10, ya. Adab yang ke-10 yang terakhir. Apa nih ya? Anak nyampaikannya agak cepat soalnya kalau kelamaan nanti takutnya waktunya kelamaan. Adab yang terakhir, adab yang ke-10, ya. Itu adab tadi tentang apa? Berpakaian, ya. Adab berpakaian. Adab berpakaian di sini beliau mengatakan ilbasil jamila minas thiyab. Pakailah pakaian yang indah, ya. Pakailah pakaian yang indah. Berpakaian pertama, pakailah pakaian yang indah. Kemudian wa afdaluhal bayad, dan pakaian yang paling afdal adalah warna putih. Adalah warna putih. Yang ketiga, wala yujawizu ka'baika suflan. Namun pakaiannya tidak boleh melebihi 2 mata kaki. Ya. Namun pakaiannya tidak boleh melebihi 2 mata kaki. Nika lubusan wa bishimalika khal'an. Pakailah pakaian yang indah, yang paling afdal warna putih, jangan melebihi mata kaki, dan mulailah dengan sisi kanan ketika memakai. Mulailah dengan sisi kanan ketika memakai, dan lepaskanlah dari sisi kiri ketika melepas. Ketika memakai sisi kanan dulu, ketika melepas yang kiri dulu. Saya ulangi. Ketika ada berpakaian, yaitu pakailah pakaian yang indah, yang afdalnya warna putih, jangan melebihi 2 mata kaki di bawah maksudnya, dan mulailah dengan yang sisi kanan ketika memakai. Lepaskanlah dengan yang sisi kiri dulu ketika melepasnya. Baik, itu adab yang ke-10. Dan dari adab yang 10 tadi, sebagaimana rincian tadi di matan ada 5 pembahasan. Ya, ada 5 pembahasan tadi. Ya, memakai yang indah, warna putih, tidak boleh melebihi mata kaki, sisi kanan dulu, kemudian melepasnya isi kiri. Berarti ada 5 permasalahan. Perinciannya sebagai berikut, ya. Perinciannya sebagai berikut. Permasalahan pertama dikatakan tadi, pakailah pakaian yang indah. Ya. Dan ini ada dalilnya juga, ya. Dalam hadis Nabi mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan, ya. Jadi memakai pakaian yang indah itu bukan kesombongan, ya. Justru itu adalah hal yang Allah cintai, ya, hal yang Allah cintai. Tentang anjuran indah, itu para ulama menjelaskan bahwa dalilnya itu, ya, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Adapun dalil yang biasanya sering tersebar di kalangan kaum muslimin, an-nazafatu minal iman, itu kebersihan sebagian dari iman. Itu wallahu a'lam bishawab, setahu saya atau sependek yang saya tahu dan juga penjelasan ulama, itu tidak sabit sesuatu yang sahih. Bahkan ada yang mengatakan itu palsu, ya. Ada yang mengatakan itu palsu, tapi dia tidak sahih. Yang sahih adalah hadis ini, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Konsekuensi indah ya pasti bersih, gitu. Jadi kalau mau pakai dalil untuk menganjurkan kebersihan, maka pakainya yang itu. Sesungguhnya Allah itu maha indah, mencintai keindahan, bukan an-nazafatu minal iman. Baik, di sini permasalahan pertama, pakaian yang indah. Maka di sini diperintahkan untuk memakai pakaian yang indah, yaitu thawb atau thiyab. Apa itu thawb? Thawb itu satu nama, ismun lima yulbasu ala syai'in minal badan. Thawb dalam bahasa Arab itu adalah nama yang diletakkan untuk sesuatu yang dipakai di badan, ya. Untuk sesuatu yang dipakai di
badan. Maka bisa masuk di situ saub, dalam artian kalau orang Arab bilang saub itu adalah jubah, ya. Saub. Tapi kalau komis itu hem. Komis itu hem. Komis itu bahasa Indonesia jadi gamis. Bahasa Arabnya komis. Ada komisun bagi yang belajar bahasa Arab. Jadi Indonesia jadi gamis. Nah, kalau saub, orang Saudi misalnya dia bilang saub itu adalah pakaian yang full, panjang. Itu namanya saub. Tapi kalau kemeja namanya komis. Tapi sejatinya makna saub itu lebih umum. Intinya apa saja yang dipakai di badan, ya. Baik itu kemeja ataupun imamah, ya, sorban, itu semua, ya, kullu ma yulbasu 'alal badan yusamma sauban. Itu semua masuk kategori saub, ya. Summiya sauban li'annahu yusabu ilaihi ayurja'u ilaihi fayulbasu marratan ba'da marrah. Dikatakan saub kenapa? Karena orang kembali untuk memakainya lagi. Dipakai kemudian lagi. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa kita dituntut untuk memakai pakaian yang indah. Ukuran itu sebagai pakaian yang indah itu apa? Apakah ukurannya dikembalikan kepada ukuran syar'i, pandangan syar'i, ataukah ukurannya dikembalikan kepada urf? Apakah ukuran dikatakan pakaian ini indah itu dikembalikan kepada perkara syar'i ataukah kepada urf? Maka di sini dikatakan al-jamilu minathiyab al-mustahsanu syar'an au urfan. Baju dikatakan jamil, dikatakan indah, itu adalah yang dinilai oleh syariat sebagai sesuatu yang indah. Atau juga terkadang dinilai oleh urf sebagai sesuatu yang indah. Tapi tidak menitik beratkan secara penuh, secara urf itu indah. Karena terkadang nanti menurut urf itu indah, tapi menurut syar'i tidak indah. Contohnya, orang barat mengatakan bahwa, ya, atau perbuatan mereka menunjukkan bahwa perempuan pakai bikini, perempuan pakai rok seksi itu indah menurut mereka. Ya, bagi mereka indah. Perempuan memakai rok di atas lututnya itu indah bagi mereka. Tapi secara syar'i jelas itu tidak indah. Justru itu tercela. Makanya dikatakan indah di sini pertama timbangannya adalah syariat dulu. Ya. Maka perempuan yang berhijab itu indah menurut syariat. Walaupun terkadang urf mengatakan itu tidak bagus, itu gimana, image-nya miring dan seterusnya, maka cuekan aja. Menurut syariat itu indah. Dan sejatinya secara tabiat mereka itu lebih indah daripada yang membuka auratnya. Karena itu lebih terjaga, lebih menjaga wibawanya, lebih menjaga kehormatannya. Ya, yang mengatakan kemudian itu tidak indah sejatinya mereka mengikuti hawa nafsunya. Karena mereka ingin menjadikan perempuan sebagai public property, ya, properti umum yang bisa dinikmati bersama. Ya, lalu Islam menjaga kehormatan perempuan. Jadi kembali, indah itu maksudnya adalah indah sesuai pandangan syariat, juga terkadang sesuai pandangan urf. Selagi urf, maka pakai batik itu indah menurut orang sini, tidak ada masalah, monggo silahkan pakai baju batik. Yang penting ya tidak tidak menerabas norma-norma syar'i. Kemudian permasalahan kedua, wa afdaluhal abyad. Dari pakaian tadi yang paling afdal adalah warna putih, ya. Dan afdal warna putih ini adalah yang afdal secara syar'i. Memang sesuai tinjauan syariat, memang putih itu lebih disukai. Dan secara tabiat pun sejadinya demikian, ya. Secara tabiat manusia ketika melihat yang putih itu lebih lebih menunjukkan kesan bersih, suci, ya, tidak kotor. Itu secara secara tabiat kita mengatakan warna putih itu adalah warna yang baik. Plus ini juga didukung dengan dalil syar'i, dan ternyata syariat kita juga mengatakan warna putih itu yang paling afdal. Makanya Nabi sampai mengatakan dalam hadisnya, ilbasu al-bayadh. Pakailah, ya, yang berwarna putih. Pakailah yang berwarna putih. Nah, tapi itu anjuran, ya, tidak sampai derajat wajib. Tayyib, wal malbusu minal bayad, sesuatu yang dipakai dengan warnanya putih, mastahsanahul urfu duna mastakbahahu. Nah, memang dalam dalil syariat kita dianjurkan memakai yang berwarna putih.
Tapi ini nanti juga harus dikompromikan dengan urf, dengan kebiasaan kita. Kebiasaan suatu daerah itu berbeda-beda. Wal urfu yakhtalifu bi ikhtilafil azminati wal amkinah. Dan kebiasaan di suatu daerah itu berbeda-beda dengan perbedaan zaman dan juga perbedaan tempat. Jadi walaupun secara syar'i itu warna putih itu dianjurkan dan itu baik, maka juga ketika memakainya harus memperhatikan kebiasaan, ya, kebiasaan manusia di tempat tertentu. Karena ternyata di tempat tertentu misalnya kebiasaan pakai warna putih dalam kondisi ini ternyata nggak bagus, maka kondisi itu, ya, anjuran untuk memakai putih menjadi juga tidak baik. Saya ulangi, memang dalam syariat dianjurkan memakai yang warna putih, tapi tidak mutlak kemudian harus dipakai putih. Terkadang harus menimbang-nimbang kondisi di suatu daerah. Jika di suatu daerah itu ternyata warna putih menjadi sesuatu yang tidak disukai atau dibenci dalam kondisi tertentu, maka ketika itu kita memakai warna putih justru malah tidak afdol. Nah, makanya di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, fa minal mamduhi fi urfi qutrina, termasuk hal yang terpuji dalam kebiasaan yang ada di tempat kami, yaitu maksud di Saudi Arabia, itu orang ketika memakai pakaian secara kebiasaan adatan bayadon, itu dia memakai pakaian yang putih, an yalbisa amamatahu aw thabahu. Yang putih itu adalah ininya, imamahnya atau jubahnya yang putih. Tapi tapi duna hidaihi, tapi bukan yang putih sepatunya. Jadi ini tapi kemudian bukan jadi haram juga bukan, tapi secara itu dikatakan ini tidak bagus, jelek gitu. Kebiasaan mereka yang putih itu adalah imamahnya, sorbannya, dan juga bajunya. Tapi sepatunya nggak putih, sepatunya warna yang ini. Nah, ketika kemudian di daerah itu ternyata warna putih itu nggak cocok untuk sepatu, maka tidak kemudian dia pakai sepatu warna putih. Yang afdal dia pakai warna yang lain yang menjadi kebiasaan di daerah tersebut. Nah, Anda tahu kalau di sini sepertinya warna putih mutlak, ya, dipakai di segala kondisi boleh-boleh saja. Atau ada kondisi yang lain, seorang yang pakai warna putih menjadi aneh gitu. Kerja bakti pakai warna putih semua gitu. Kerja bakti pakai jubah warna putih semua misalnya. Atau ya mungkin dicari sendiri ya. Ya, misalnya dalam kondisi tertentu ternyata itu tidak dikatakan tidak sesuatu yang baik dalam uruf itu, maka hal itu juga menjadikan warna putih ketika itu tidak menjadi afdal. Ya. Fa innan nas yastakbihuna dzalika. Nah, tadi dalam contoh orang Arab tadi, ketika orang pakai sepatu warna putih, orang-orang di Arab kebiasaannya mereka menganggap itu hal yang tidak baik. Fayajri fi ma yalbisu minal bayad fi ma yajril urfu bimadhihi fihi duna mas istakbahahu. Jadi maka kita katakan, ya, ketika orang memakai warna putih maka harus sesuai dengan urf yang ada di tempat itu. Ketika di itu urf ini terpuji pakai putih, baju imamah, maka dipakai. Duna mastakbahahu, ya, dengan tanpa memakai warna putih dalam kondisi yang dibenci atau dianggap tidak baik pada urf di tempat tersebut. Fa innal a'raf tur'a. Beliau mengatakan karena urf kebiasaan dalam masalah berpakaian pakai warna tadi itu diperhatikan, ya, suatu yang dipertimbangkan. Oh, ternyata warna ini tidak cocok, maka ini menjadi pertimbangan untuk tidak menerapkan warna putih dalam pakaian dalam kondisi yang dianggap tidak cocok. Baik, kemudian permasalahan yang ketiga, wala yujawizu ka'baika suflan. Ketika memakai pakaian tadi, ya, jangan melebihi mata kaki. Ini bagi laki-laki tentunya, ya. Bagi laki-laki. Perempuan justru malah anjurannya melebihi mata kaki. Kalau perempuan, ya, justru malah anjurannya melebihi mata kaki. Tapi laki-laki, la yujawizu ka'baika suflan, tidak boleh melebihi mata kaki. Di bawah mata kaki tidak boleh. Dzakiran muntaha thawba suflan. Di sini Syekh Utsaimin menyebutkan ini adalah batas akhir atau batas maksimal pakaian laki-laki di bawah. Itu nggak boleh melebihi. Sampai mata kaki masih boleh. Yang penting nggak boleh di bawah itu. Mentoknya berarti di mata kaki.
Walaupun kita tidak pungkiri ya, kita tidak pungkiri masalah ini adalah masalah yang dikhilafkan oleh para ulama. Ulama sepakat bahwa orang yang menarik pakaiannya, sarungnya, celananya di bawah mata kaki, semua sepakat itu haram. Ya, semua sepakat itu haram. Ya. Kalau dengan kesombongan, di bawah mata kaki dengan kesombongan. Adapun kalau di bawah mata kaki tapi dia tidak sombong, ini ulama berbeda pendapat. Justru jumhurul ulama mengatakan ya tidak sampai derajat haram. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan justru boleh. Seperti dalam mazhab Syafi'iyah mereka mengatakan boleh. Yang lain minimal mengatakan makruh. Dan ini pendapat Imam An-Nawawi, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Ya. Adapun yang mengatakan itu haram secara mutlak ya, seperti Ibnul Al-Maliki, Al-Imam Az-Zahabi dari kalangan Syafi'i, kemudian juga Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan haram mutlak di bawah mata kaki entah sombong atau tidak sombong. Tapi jumhur ulama mengatakan hal tersebut apa? Hukumnya tidak sampai derajat haram jika tidak ada kesombongan. Kenapa? Karena mereka memahami hadis-hadis Nabi SAW ya, bahwa dalam hadis itu ada qaidnya, ada pengikatnya, bahwa Allah SWT la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala. Dalam hadis Nabi mengatakan bahwa Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret celananya atau sarungnya khuyala dengan kesombongan. Berarti mafhum mukhalafah, makna kebalikannya berarti kalau tidak dengan sombong berarti ancaman tersebut ya. Juga dalam hadis yang lain ketika Abu Bakar As-Siddiq ketika celananya melorot melebihi mata kaki, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, punya saya melorot ya. Kemudian Nabi mengatakan bukan termasuk yang menjadikan sarungmu melorot karena sombong. Dan hadis-hadis yang lain ya, dan hadis-hadis yang lain. Dan dalam kaidah dalam kaidah usul fikih, kalau ada dalil mutlak dan dalil yang lain muqayyad, maka yuhmalul mutlak 'alal muqayyad. Jika ada beberapa dalil yang sama, hukum yang sama, satu hadis ternyata menjelaskannya mutlak, yang hadis yang lain menjelaskannya muqayyad, itu disebutkan mutlak saja. Misalnya dalam hadis mutlak tanpa ada penyebutan sombong. Misalnya Nabi mengatakan bahwa Allah SWT la yanzuru, Allah tidak melihat kepada 3 orang, wala yukallimuhum, dan juga Allah tidak akan mengajak bicara mereka di yaumil qiyamah. Siapa mereka? Al-musbilu, al-mannanu ya, walladhi yabi'u bihalfil kadhib, atau kama qala Nabi SAW. 3 orang itu siapa? Al-musbil, itu orang yang isbal, pakainya di bawah mata kaki. Kemudian al-mannan, orang yang memberikan kebaikan di kedepannya kemudian disebut-sebutkan lagi kebaikan yang sudah diberikan, ungkit-ungkit. Yang ketiga adalah orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. 3 orang ini diancam nanti di yaumil qiyamah tidak diajak ngomong oleh Allah, tidak dilihat. Nah, di sini disebutkan musbil saja mutlak tanpa ada pengikat bahwa musbilnya itu sombong atau tidak ya. Atau dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ma asfala minal ka'baini fa finnar, apa saja yang ada di bawah mata kaki maka konsekuensinya di neraka. Entah di bawah mata kaki sombong atau tidak sombong. Tapi ternyata dalam hadis yang lain ada penjelasan bahwa ya, yang dapat ancaman seperti itu adalah yang sombong. Nah, hadis yang awal tadi mutlak tanpa ada kaitan sifat tertentu. Yang ini ada kaitan sifat tertentu, itu yang menarik, yang menjulurkan celananya sombong. Maka para ulama memakai kaidah yuhmalul mutlaq 'alal muqayyad. Berarti maksud dari hadis-hadis yang mutlak tadi diangkut kepada yang muqayyad, yaitu yang terikat dengan sifat sombong. Nah, ini mau nggak mau kita harus jujur, ini namanya khilaf mu'tabar, khilaf fikih yang mu'tabar yang sudah ada sejak zaman lampau. Dan justru jumhur mengatakan kalau ditarik di bawah mata kaki tidak sombong itu tidak sampai derajat haram. Walaupun saya pribadi termasuk yang berpendapat haram ya. Saya pribadi saya lebih ikut condong kepada pendapat Ibnu Hajar dan juga ya Az-Zahabi dan yang lainnya. Tapi mau nggak mau kita harus menjelaskan agar apa? Agar kita lebih bisa berlapang dada ya.
Karena sebagian orang ada yang menghukumi fulan itu ahlu sunnah atau tidak gara-gara cuma dilihat celananya aja. Nah, apa namanya musbil, kemudian nggak diajak ngomong, nggak diajak salam. Ini keliru. Ini bukan perkara yang mengeluarkan pelakunya dari lingkaran ahlu sunnah. Khilaf fikih, ya. Bisa jadi dia ngikuti ulama yang mengatakan itu. Ya, walaupun afdalnya apa keluar dari khilaf, sebagaimana kaidah fikih yang dulu kita pelajari, al khuruju minal khilafi aula, keluar dari perselisihan ulama dari perkara yang diperselisihkan kepada perkara yang disepakati itu lebih utama. Mendingan apa? Mendingan jangan sampai di bawah mata kaki. Misalnya mau agak panjang, ya udah mentok sampai mata kaki. Kalau sampai mata kaki nggak ada yang ribut, ya kan? Nah, makanya lebih afdal keluar dari khilaf ulama. Ambil aja misalnya dia nggak bisa atau belum bisa di atas mata kaki, karena disebutkan dalam hadis Nabi itu celana Nabi SAW itu nisfus sak. Celana Nabi itu apa? Separuh betis. Jadi congklang banget gitu. Tapi misalnya belum bisa, ya di bawahnya dikit. Di bawahnya dikit, yang penting mentok sampai mata kaki, jangan di bawah itu. Udah di mentok mata kaki nggak ada yang mengatakan haram. Udah itu batas maksimal. Tapi kalau sampai di bawah nanti khilaf, ada yang mengatakan itu haram, ada yang mengatakan makruh gitu. Jadi yang bersangkutan ya harusnya lebih bijak. Tapi misalnya dia milih di bawah mata kaki, berpendapat ada ulama yang mengatakan itu makruh atau bahkan yang mengatakan itu mubah, yang penting tidak sombong, ya kita hormati. Ya, tidak kemudian langsung, kamu keluar dari ahlu sunnah, kamu bukan salafi, saya tidak akan ngomong sama kamu, ketemu gak akan ngucap salam. Ini juga keliru. Nah, kalau seperti itu adanya, nanti permasalahan fikih itu ribuan. Setiap permasalahan fikih yang kita beda sama dia kemudian divonis ini, itu juga apa? Tidak bijaksana. Harus banyak piknik ya. Banyak piknik, buka kitab ulama ya. Buka kitab ulama. Baca tuh Al-Mughni, baca tuh apa? Majmu' Syarah Muhadzab, baca itu At-Tamhid li Ibnu Abdul Bar misalnya, agar lebih luas pandangannya. Tayyib. Jadi itu perbedaannya, tapi saya pribadi saya memilih pendapat yang tidak isbal, dan itu lebih selamat, dan sepakat semua ulama kalau sampai tidak isbal itu yang dapat ganjaran. Ya, itu dapat ganjaran karena jelas itu perkara yang disunahkan Nabi SAW, pasti dapat ganjaran. Daripada di bawah malah dipertikaikan, mendingan yang selamat dan bahkan itu bisa dapat ganjaran. Baik. Permasalahan yang keempat, kemudian setelah masalah pakaian tidak boleh di bawah mata kaki, ya. Itu yang di bawah ya, yang di bawah. Kalau di atas gimana pakaian maksimal? Maksimal pakaian amma ma ya'lu minhu ma yatahaqqaqu bihi satrul aurah. Adapun kalau di bawah, pakaian di bawah maksimal sampai mata kaki, nggak boleh lebih dari itu. Pendapat Syekh Shalih Utsaimin berarti beliau berpendapat yang di bawah itu haram, ya, beliau berpendapat itu. Adapun yang ke atas minimal sampai berapa? Minimal sampai pusar. Kok minimal? Apa? Maksimal sampai pusar. Atau di atas pusar dikit. Kalau sampai pusarnya kelihatan itu enggak boleh, karena pusar laki-laki yang balik itu adalah aurat. Ya. Dalam hadis Nabi SAW, ma baina surrati war rukbati aurah. Apa yang di antara pudel ya, pusar dengan dengkul itu aurat. Cuma nanti ulama khilaf juga. Apakah dengkul itu aurat gitu? Apakah dengkul itu aurat? Ada yang mengatakan dia bagian dari aurat, ada yang mengatakan dia bukan aurat. Kenapa? Nabi mengatakan antara pusar dengan dengkul. Antara pusar dengan dengkul. Berarti dengkul itu bukan aurat. Karena yang dikatakan aurat adalah yang antara pusar dengan dengkul. Berarti di atasnya dengkul. Tapi sebagian ada yang bagian dari aurat, ya. Disebutkan dalam hadis itu dia menunjukkan bahwa dengkul juga bagian dari aurat. Juga berdalil dengan hadis yang lain ketika Nabi SAW pas di tahun 35 Hijriyah ketika Ka'bah hancur kena banjir. Kemudian setelahnya Ka'bah dibangun ulang. Nabi SAW ikut bantu ngangkat-ngangkat batu. Kemudian ketika pas ngangkat batu disuruh sama salah satu pamannya, Muhammad, itu dicopot aja sarungnya, ngeribetin. Kamu angkat batu ketika pakai sarung itu ribet.
Akhirnya ketika sama Nabi Muhammad SAW mau dicopot, ya, mau diangkat, mau tersingkap dengkulnya, kemudian apa? Allah jadikan Nabi Muhammad terpleset. Terpleset akhirnya nggak jadi apa? Nggak jadi mengangkat sarungnya sehingga tertampakkan apa? Dengkulnya. Nah di situ kemudian sebagian ulama memberikan sisi pendalilan bahwa menunjukkan bahwa dengkul apa bagian dari aurat. Buktinya Nabi dijaga agar tidak menampakkan apa? Lututnya, ya. Bahkan sebelum beliau jadi nabi itu tahun 35 Hijriah. Beliau umur 35 tahun, 5 tahun sebelum apa? Sebelum pengangkatan beliau jadi nabi. Lebih selamat adalah menjadikan apa? Dengkul atau lutut sebagai bagian dari aurat, ya. Jadi kalau keluar berarti jangan sampai kelihatan, terutama yang senang main bola, ya ditutup, ya, bukan ditampakkan. Baik, kemudian permasalahan selanjutnya, ya, yang terakhir ini, wabda biyaminika. Lebar kan ini 5 menit lagi insyaallah. Bagi yang berpendapat tadi, belum saya baca tadi, bagi yang berpendapat bahwa, ya, kapankah hal itu menjadi haram? Isbal menjadi haram dalam kondisi ikhtiar, yaitu dalam kondisi kita bisa milih. Adapun dalam kondisi darurat maka menjadi boleh untuk isbal. Contohnya orang yang jadi tenaga kesehatan, mau nggak mau pakai apa? Pakaian apa itu namanya? Ya sekarang pakaian apa itu yang mahal itu sekali pakai buang? APD. Mau nggak mau pakai itu, ya, seluruhnya. Jadi apa? Jadi akhirnya isbal. Nah, yang seperti ini nggak terlarang karena dia darurat. Ya. Atau contohnya, ya, mungkin orang yang ya kerja bangunan misalnya, dia harus pakai baju yang lengkap, atau di pertambangan harus pakai baju full. Kalau ada yang tampak dari sebagian organ tubuhnya, kakinya nanti tidak apa, kena di bahaya, maka nggak mau pakaiannya harus tebel sampai mata kaki, bahkan nanti ada sepatu tebelnya. Nah, ini tidak apa-apa. Yang seperti ini adalah kondisi dibutuhkan, bisa saja menjadikan itu kondisi darurat. Adapun yang dilarang adalah ketika kondisi pilihan, alias tidak mendesak. Ya, kondisi kita jalan, kondisi kita santai, kondisi kita kondisi-kondisi yang lain yang tidak mendesak, maka yang sebetulnya harus di atas mata kaki. Baik. Kemudian wabda biyaminika. Nah, pakaian tadi pakailah pakailah yang kanan dulu ketika memakai. Juga melepasnya dengan yang kiri dulu ketika melepas. Nah, hal yang seperti ini berlaku untuk apa? Berlaku untuk sesuatu yang mempunyai dua sisi. Yaitu apa? Ya baju. Karena baju lengannya ada kanan dan kiri. Celana ada lubangnya kanan dan kiri. Adapun yang sesuatu yang dipakai tidak punya dua sisi, ya maka nggak usah kanan dulu. Misalnya peci, satu sisi aja, jangan kanan dulu kemudian gini. Nggak berlaku seperti itu. Peci ya udah langsung aja gini. Ya. Itu yang berlaku hanya berkaitan dengan apa? Sesuatu yang punya dua sisi. Ya baju, ya kanan dulu baru kiri. Celana kanan dulu kiri dulu. Sandal, sepatu kanan dulu kiri dulu. Adapun yang cuman punya satu sisi, ya seperti peci, topi atau yang lainnya, maka cukup ya sekali aja langsung sebisanya, tidak usah kemudian kanan dulu baru kiri. Atau apa yang lain? Kalau bisa suka digigit. Nah, berarti ya nggak sesuai adab gitu. Ya, kalau pengen dapat ganjaran, kiri. Maka kiri dulu. Jadi sebenarnya Bapak sekalian atau teman sekalian, kalau kita paham yang demikian, kita meyakini tuntunan Nabi, kita praktekkan, sehari itu ganjarannya berapa? Ya kan? Masuk masjid kanan dulu, meyakini itu sunnah Nabi. Pakai baju kanan dulu, meyakini sunnah Nabi. Ngeluarin baju kiri dulu, ya. Kemudian balas salam dan seterusnya. Sehari itu ganjarannya banyak sekali. Ya, jika kita bisa mempraktekkan dengan baik.
Ya mungkin itu dulu, ini sudah selesai apa yang kita sampaikan. Tamat bihamdillah. Ya, selesai, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Pembahasan sudah selesai. Li'an alhamdulillah kalimat syukur, karena memuji Allah adalah kalimat syukur. Wa hamdulillahi ma'murun bihi, dan memuji Allah adalah sesuatu yang diperintahkan. Inda ru'yati ni'matihi, ketika kita mendapati nikmat Allah. Minha tamamu tasnifi minal musannifin. Dengan demikian telah selesai ya karangan tulisan penjelasan dari beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizullah taala. Semoga Allah ya menjadikan ilmu beliau bermanfaat bagi beliau, bermanfaat bagi kita semua, dan kita bisa mengamalkannya dengan baik. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan kekurangan dari saya. Insyaallah kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang membahas dengan kitab yang lain. Adapun di hari Kamis insyaallah kita masih melanjutkan kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani, pembahasan akidah ya, Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani. Dan hari Senin besok kita akan mulai kajian pembahasan safar dan adab-adabnya ya, terutama para bikers ini harus paham ya, bikers adab-adab safar itu seperti apa, keutamaan merantau, keutamaan melanglang buana seperti apa, itu nanti ada adab-adab yang akan dibahas. Itu dulu mungkin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indikator baterai ini full. Padahal rong hijau.